Halo semuanya, perkenalkan aku Indri. Aku adalah seorang istri yang lagi isi waktu luang dengan membaca buku sambil direkam. Tujuannya adalah untuk pembelajaranku pribadi sekaligus melatih public speakingku. Hari ini aku akan membaca buku berjudul Revolusi Glukosa. Buku ini diterjemahkan dari Glucose Revolution, The Life-Changing Power of Balancing Your Blood Sugar, terbitan Simon and Schuster, tahun 2022, karya Jesse Incauspe. Penerjemah buku ini adalah Reni Indardini, dan hak terjemah ke dalam bahasa Indonesia ada pada penerbit Bentang Pustaka. So, here we go! Kali ini aku akan melanjutkan pembicaraan tentang Mary, dengan subjudulnya adalah Mari Berkenalan dengan Mary. Dia tidak bisa berhenti mengudap. Mary, yang berusia 28 tahun, tinggal di Pittsburgh, Amerika, dan bekerja di bidang operasional di perusahaan teknologi. Selama hampir sedasawarsa, tiap kali meninggalkan rumah, dia mengapit tas yang penuh dengan kudapan. Ini tidak bisa diganggu-gugat. Jika dia tidak makan tiap 90 menit sekali, dia mulai merasa gemetar, serta linglung dan perlu duduk. Agenda hariannya ditata berdasarkan kebutuhan tersebut. Jika sebuah acara berlangsung lebih dari 1,5 jam dan dia tahu tidak akan bisa makan pada durasi tersebut, dia tidak akan hadir. Dia membuat perkecualian untuk pembaptisan keponakannya, tetapi memakan sereal batangan tepat sebelum masuk ke gereja dan lari ke mobilnya di akhir acara untuk membuka sebungkus keripik. Banyak di antara kita mengenal orang atau bahkan adalah orang itu sendiri yang merasa kurang sehat jika tidak makan pada selang waktu tertentu. Orang-orang yang mengalami ini kerap berkata, gula darah saya rendah. Ini tidaklah keliru, tetapi yang mungkin tidak diketahui oleh orang-orang tersebut adalah mereka tidak terlahir dengan kondisi itu. Yang lebih sering adalah gula darah mereka yang rendah disebabkan oleh pelepasan insulin selepas mengudap. Komentar yang lebih akurat adalah kadar glukosa saya turun drastis. Biasanya, ketika insulin menggiring glukosa ke dalam loker penyimpanan sesudah lonjakan, kurva berbentuk lonceng dan mulus, sedangkan glukosa berangsur-angsur turun kembali ke level puasa. Meski demikian, terkadang pankreas kita melepaskan terlalu banyak insulin. Hasilnya, terlalu banyak glukosa yang disimpan. Alih-alih kembali ke level puasa, kadar glukosa justru merosot tajam sedikit ke bawah level normal. Di sini ada dua kurva. Yang pertama menggambarkan memakan jagung dan yang kedua memakan 2 potong kue coklat. Di mana keterangan yang memakan jagung adalah contoh insulin yang menurunkan kadar glukosa ke level normal sesudah makan. Setelah lonjakan, glukosa kembali turun ke kadar puasanya. Dan untuk keterangan gambar setelah memakan 2 potong kue coklat, itu adalah contoh hipoglikemia reaktif dan rasa lapar yang dihasilkannya. Sudah lonjakan, glukosa turun drastis ke bawah kadar puasa. Kita lanjut. Kondisi ini disebut sebagai hipoglikemia reaktif, ketika kadar glukosa kita merosot dan sebelum tubuh kita menaikkannya kembali dengan cara melepaskan glukosa ekstra ke darah, efek sampingnya akan terasa lapar, ingin mengudap, kepala melayang-layang atau tangan dan kaki gemetar. Itulah yang dirasakan Mary berkali-kali dalam sehari. Hipoglikemia reaktif adalah kondisi umum, terutama pada orang-orang yang memiliki masalah lain terkait glukosa, seperti PCOS. Ringan beratnya gejala hipoglikemia reaktif sangat berlainan pada masing-masing orang. Pada penderita diabetes, gejala hipoglikemia reaktif cenderung lebih mencolok, dan kadar glukosa mereka bisa turun sangat rendah sehingga mengakibatkan koma. Pada orang-orang yang tidak menderita diabetes, penurunan sedikit saja ke bawah level normal bisa mencetuskan rasa lapar yang hebat, walaupun mereka baru makan 2 jam sebelumnya. Dan semakin besar penurunan, semakin kita merasa lapar sebelum waktu makan berikutnya. Tes dokter mengonfirmasi bahwa Mary memang menderita hipoglikemia reaktif. Untuk tes ini, kita harus meminum shake yang mengandung banyak glukosa dan 3 jam kemudian darah kita diukur
untuk mendeteksi penurunan di bawah kadar puasa. Diagnosis ini merupakan yang terbaru di antara sekian banyak masalah kesehatan yang sudah Mary alami sejak remaja. Pertama adalah hipotiroidisme, psoriasis, artritis, hyperestrogenisme, infeksi jamur, ruam, psoriasis, usus bocor, keletihan kronis, insomnia, hingga terus merasa cemas saat malam. Suatu saat, ketika dia menebus resep obat tiroid, farmasis menyampaikan bahwa dosis obat Mary termasuk yang paling tinggi yang pernah dia berikan. Apalagi untuk orang yang baru berusia 28 tahun. Walau begitu, Mary berusaha sebaik-baiknya untuk merasa sesehat mungkin. Dan karena dia merasa perlu mengudap sepanjang hari, dia memastikan agar kudapannya sehat. Pada saat itu, dia mengira kudapan sehat berarti makanan vegetarian rendah kalori. Mary cermat dalam mengatur asupan kalorinya secara umum. Konsumsi hariannya tidak pernah melebihi jumlah yang direkomendasikan, yaitu 2.000 kalori per hari. Dan juga memaksa diri untuk berjalan 10.000 langkah setiap pagi. Di sini ada satu gambar kurva dengan keterangan, grafik ini mempresentasikan kurva glukosa orang yang mendapat diagnosis seperti Mary. Banyak lonjakan dan penurunan ke bawah level normal, yang disebut hipoglikemia reaktif. Harinya yang biasa berlangsung seperti ini. Langsung makan buah dan granola begitu bangun pukul 5 pagi. Dia terbangun sangat pagi karena lapar sekali. Pukul 6, yogurt buah rendah lemak. Pukul 8, sereal 100 kalori. Pukul 9.30, sekeping Pop-Tarts. Pukul 11, roti gulung isi sayur. Tengah hari, roti isi vegetarian, air kelapa, dan pretzel 100 kalori. 90 menit setelah makan siang, sebungkus kue kering 100 kalori. Pukul 4 sore tiap hari, dia memakan 1 pon anggur, kira-kira 180 butir anggur. Cracker 1 jam sebelum makan malam, banyak nasi dan kacang-kacangan untuk makan malam, kemudian coklat sebelum tidur. Mary memakan kalori dalam jumlah tepat, tapi dia selalu lapar. Dia terus-menerus letih dan tidak bisa mengerahkan energi untuk melakukan apa-apa selepas tengah hari. Dia lelah sampai meminum 10 cangkir kopi per hari. Ketika orang-orang didiagnosis menderita hipoglikemia reaktif, mereka seringkali mendengar bahwa mereka harus mengudap tiap beberapa jam supaya kadar glukosa mereka tidak turun terlalu rendah. Tetapi ini malah memperparah masalah. Mereka mengonsumsi makanan yang bergula atau berpati, yang menaikkan glukosa mereka dalam sekejap, melepaskan insulin dan menjadikan kadarnya langsung turun lagi dengan tajam. Kemudian siklus ini berulang lagi dan lagi. Kadar glukosa mereka naik turun tak putus-putus bak roller coaster. Cara lebih efektif untuk melawan hipoglikemia reaktif yang adalah kondisi reversible omong-omong adalah dengan mengatasi akar masalah, terlalu banyak insulin. Solusinya, silakan tebak, yakni dengan mendatarkan kurva glukosa pasien. Apabila lonjakan lebih kecil, pasien mengeluarkan insulin lebih sedikit dan mengalami penurunan kadar glukosa lebih rendah. Tubuh menjadi terlatih untuk tidak mengharapkan kudapan berpati dan bergulat tiap beberapa jam sekali. Dan karena insulin yang beredar di dalam darah lebih sedikit, tubuh mulai membakar cadangan lemak untuk sumber tenaga. Penting untuk mengurangi kebiasaan mengudap makanan berpati dan bergula secara berangsur-angsur sebab tubuh ada kalanya membutuhkan waktu beberapa hari atau bahkan berminggu-minggu untuk beradaptasi. Itulah yang ternyata perlu Mary lakukan agar merasa lebih baik. Untungnya, selagi mencari tahu tentang glikemia dan terhanyut dalam selancar internet, dia terdampar ke akun Instagram saya. Dia mendapatkan informasi bahwa ketika kita mendatarkan kurva glukosa, alhasil kurva insulin juga. Hipoglikemia reaktif menjadi lenyap. Hal ini disebabkan hipoglikemia reaktif merupakan gejala dari pola makan yang melonjakkan glukosa. Jadi, Mary melakukan sejumlah perubahan. Rencananya adalah makan sebanyak yang menurutnya perlu, asalkan dia menjaga kurva glukosa tetap datar. Dia memakan karbohidrat terakhir, menambahkan salad di awal makan, dan menambahkan konsumsi protein, lemak, serta serat.
Dia mengubah pola makan dari yang semula mengonsumsi makanan olahan kaya gula dan patis serta kurang berserat, menjadi makanan yang dibuat dari bahan mentah dan memperbanyak serat. Dia tidak lagi menghitung kalori, tapi dia sudah pasti mengonsumsi lebih dari 2000 kalori lain dari biasanya. Sekarang untuk sarapan, dia makan Havermart dengan biji ramit tumbuk, kacang-kacangan, protein bubuk arches, dan sosis. Makan siang, 2 buah telur rebus keras, potongan wortel, seledri tangkai, selai kacang tanah atau alpukat, jus protein dengan serbuk kolagen, 1 sendok makan biji chia, setengah sendok makan minyak kelapa, dan banyak sayuran hijau. Dan terakhir, setengah pisang. Untuk kudapan di sore hari, yogurt Yunani, berry, dan setengah protein batangan. Terakhir, untuk makan malam, ikan atau ayam, kale yang ditumis dengan minyak alpukat, dan ubi panggang. Mary berbagi kabar baik dengan saya melalui telepon. Saya kuat 4 jam tanpa makan. Saya bahkan bisa berolahraga dengan perut kosong. Saya bisa pegang kendali atas hidup saya karena itu. Kelaparan yang melanda tiap beberapa jam segera saja menjadi kenangan belaka. Begitu pula dengan hipoglikemia reaktifnya. Lain-lain berubah juga. Dalam waktu 1 atau 2 minggu, Mary menjadi lebih bertenaga sampai-sampai jumlah kopi yang dia minum berkurang dari 10 cangkir per hari menjadi secangkir saja. Jerawatnya sembuh, begitu pula dengan ruam dan psoriasisnya. Sakit kepalanya hilang, begitu juga dengan insomnia, serangan panik, dan artritis psoriasisnya. Kadar estrogennya pulih ke level normal, berat badannya turun lebih dari 2 kg. Di sini terdapat gambar kurva glukosa dengan keterangan beginilah kadar glukosa harian Mary sekarang. Variasi kecil dalam rentang sehat, tidak ada lagi hipoglikemia reaktif. Kalori yang sekarang dia makan malah lebih banyak dan dia merasa jauh lebih sehat. Fungsi tiroid Mary turut membaik. Tiap beberapa bulan, dokternya melakukan tes dan menyesuaikan obatnya, menurunkan dosis. Farmasis tidak lagi mengomentari resepnya. Hebatnya lagi, dia tidak lagi membawa-bawa camilan di dalam tas. Memang tidak perlu. Ini mungkin terkesan sepele, tetapi bagi Mary, hal tersebut mengubah segalanya. Jadi ingatlah, kesehatan dan penurunan berat badan lebih terkait dengan molekul yang Anda konsumsi alih-alih jumlah kalori dalam makanan Anda. Pertanyaannya, lantas artinya apa? Artinya, kita bisa tanpa takut menambahkan kalori dalam makanan kita jika kalori tambahan tersebut membantu mengendalikan lonjakan glukosa. Jika kalori tambahan itu terdiri atas serat, lemak, atau protein, ketika kita menambahkan salad berbumbu di awal makan, kalori tambahan tersebut bermanfaat untuk kita karena membantu menjaga glukosa dan insulin di level rendah dan bahkan membantu kita menyerap kalori lebih sedikit dari hidangan yang kita makan sesudah salad. Karena masa kental yang diciptakan oleh salad. Secara keseluruhan, kita merasa kenyang lebih lama, bisa membakar kalori lebih banyak dan lemak, dan tidak terlalu gemuk. Balikan logika ini. Jika kita menambahkan glukosa dan fruktosa dalam makanan, terciptalah lonjakan yang semakin besar yang mengakibatkan berat badan naik, inflamasi, dan perasaan tidak kenyang-kenyang. Di sini ada 2 gambar kurva dengan keterangan ketika kita menambahkan salad sebanyak 200 kalori, serat, dan lemak, di awal makan kita menambah total kalori yang kita makan, tetapi kalori tambahan tersebut membantu mengendalikan lonjakan glukosa dan insulin. Ini adalah tambahan kalori yang baik. Dan ada gambar 2 kurva lagi dengan keterangan ketika kita menambahkan soda 200 kalori, glukosa dan fruktosa sebelum makan, kalori tersebut meningkatkan lonjakan. Malahan, soda menaikkan konsentrasi ketiga senyawa besar, glukosa, fruktosa, dan insulin. Ini bukan tambahan kalori yang baik. Bahwa tidak semua kalori itu sama merupakan fakta yang coba dikaburkan semaksimal mungkin oleh industri makanan. Industri makanan bersembunyi di balik kandungan kalori karena informasinya itu mengalihkan perhatian kita dari isi kemasan sesungguhnya. Misalkan saja fruktosa yang banyak. Padahal lain dengan glukosa, fruktosa tidak bisa dibakar oleh otot kita untuk sumber energi. Dan setelah dicerna, hampir semuanya diubah menjadi lemak. Lihatlah informasi apa saja yang tertera di kemasan makanan ringan. Kali berikut Anda ke toko, Anda akan paham maksud saya. Pembuat makanan senantiasa menekankan bahwa semua kalori sama karena kebenaran mengancam kepentingan mereka.
Trik tersebut memang mudah mengelabui. Justru karena itulah special case sukses secara komersial dianggap oleh konsumen sebagai sereal andalan jika kita ingin mengurangi berat badan. Cuma 114 kalori, digadang-gadang di kemasan. Kita tidak berpikir dua kali tentang itu dan kita tidak tahu bahwa kendatinya kalorinya relatif rendah. Special K mengandung gula 2 kali lebih banyak daripada sereal-sereal lain seperti sereal jagung. Kita tidak tahu bahwa gula dan patis sebanyak 114 kalori akan menghasilkan lonjakan glukosa dan lonjakan insulin. Dan sudah pasti mengakibatkan penambahan lemak tubuh lebih daripada misalnya telur dan roti panggang. Kita tidak tahu 114 kalori dari Special K saat sarapan akan menjadikan kadar glukosa kita naik turun roller coaster dan mengakibatkan kita ingin mengudap seharian. Tetapi sekarang, berkat monitor glukosa kontinu dan para ilmuwan penasaran yang akan saya ceritakan sehabis ini, kita memiliki bukti tak terbantahkan bahwa sereal untuk sarapan sudah pasti bukan makanan yang baik untuk mengawali hari. Selanjutnya kita akan masuk ke kiat 4, namun sebelumnya aku izin minum dulu sebentar ya. Kering banget di mulut. Oke, sekarang kita lanjut ke kiat 4 dengan judul Datarkan Kurva Sarapan. Kampus Universitas Stanford di California adalah rumah dari setim peneliti yang mendalami studi monitor glukosa kontinu. Pada tahun 2018, mereka bertindak layaknya ilmuwan hebat dimanapun. Mereka mempertanyakan asumsi. Pada khususnya, mereka bermaksud menguji keyakinan umum, yaitu bahwa kadar glukosa bukanlah perkara penting untuk orang-orang yang tidak mengidap diabetes. Kedua, dan barangkali yang lebih kontroversial, mereka ingin memuji praktik yang sudah menjadi budaya. Sarapan berupa sereal baik untuk kita. 20 partisipan direkrut, meliputi laki-laki dan perempuan. Tak satu pun didiagnosis menderita diabetes tipe 2. Kadar glukosa puasa mereka berdasarkan pengukuran dokter sekali setahun berada di rentang normal. Mereka tiba di lab pada pagi hari kerja untuk turut serta dalam eksperimen, yakni dengan memakan semangkuk sereal jagung yang diguyur susu sambil terus mengenakan monitor glukosa kontinu. Hasil dari kajian ini mengkhawatirkan. Pada individu-individu sehat tersebut, semangkuk sereal menaikkan kadar glukosa mereka ke zona deregulasi yang dikira hanya bisa dicapai oleh para penderita diabetes. 16 dari 20 partisipan mengalami lonjakan glukosa melampaui 104 mg per desiliter. Patokan untuk pradiabetes menandakan masalah dalam regulasi glukosa. Sementara sebagian malah mengalami lonjakan di atas 200 mg per desiliter dalam rentang diabetes tipe 2. Ini bukan berarti bahwa partisipan menderita diabetes. Memang tidak, tetapi bukan berarti orang-orang sehat tidak mungkin mengalami lonjakan glukosa setinggi yang dialami pengidap diabetes dan menderita efek samping berbahaya akibat lonjakan tersebut. Temuan ini benar-benar membuka mata, bahwa semangkuk sereal mengakibatkan lonjakan memang masuk akal secara empiris. Sereal entah terbuat dari bulir jagung atau gandum yang sudah digiling sampai bersih, dipanaskan pada suhu sangat tinggi, kemudian dipipihkan dan digembungkan menjadi berbagai bentuk. Kandungannya tinggal pati, tanpa sisa serat sama sekali. Dan karena pati kurang lezat dari segi cita rasa, ditambahkanlah gula pasir atau sukrosa terbuat dari glukosa dan fruktosa ke dalam sereal. Vitamin dan mineral ditambahkan juga, tetapi manfaatnya tidak sebanding dengan dampak negatif yang ditimbulkan oleh komponen-komponen lain. Tiap tahun, total 2,7 miliar kemasan sereal terjual di Amerika Serikat saja. Mereka paling populer adalah Honey Nut Cheerios, yang mengandung gula 3 kali lebih banyak daripada sereal yang digunakan dalam studi Stanford. Jadi, hasil yang mengkhawatirkan yang diamati oleh para peneliti mungkin lebih kecil dibandingkan dengan lonjakan glukosa yang dialami populasi masyarakat umum. Ketika 60 juta orang Amerika memakan sereal seperti Honey Nut Cheerios setiap hari untuk sarapan, 60 juta orang Amerika menggerakkan kadar glukosa, fruktosa, dan insulin mereka ke tingkat yang membahayakan tiap pagi.
60 juta orang Amerika menyebarkan radikal bebas di dalam tubuh mereka, menyibukkan pankreas mereka, mengakibatkan sel-sel mereka mengalami inflamasi, meningkatkan cadangan lemak mereka, dan menjadikan mereka ingin mengudap seharian sejak bangun. Sejujurnya ini bukan salah mereka. Sereal murah, enak, dan mudah diambil selagi masih setengah tidur. Ini juga yang menjadi kebiasaan ibu saya sejak lama. Sereal kelihatannya tidak membahayakan, padahal sebaliknya. Sama halnya dengan granola. Karena kebiasaan makan kita dewasa ini, lonjakan di pagi hari seolah lumrah. Entah itu sereal, roti panggang yang diolesi selai, croissant, granola, pastry, haver manis, biskuit, sari buah, pop-tarts, jus buah, acai bowl, atau roti pisang. Hidangan sarapan yang lazim di negara-negara barat terutama mengandung pati dan gula, yaitu segudang glukosa dan fruktosa. Di sini terdapat kurva di mana memberi keterangan di Amerika Serikat, makanan yang lazim untuk sarapan terdiri atas semangkuk sereal dan segelas sari buah. Sama dengan lonjakan besar. Menurut asumsi, makan yang manis-manis untuk sarapan justru bagus karena akan memberi kita energi. Itulah yang saya pikir semasa kanak-kanak ketika mengoleskan Nutella Crepe tiap pagi. Padahal keliru, kedati memakan yang manis-manis memberi kenikmatan, bukan itu cara terbaik untuk memberi kita energi. Kenapa? Nah, seperti yang Anda ketahui, ketika kita makan glukosa, kita memicu produksi insulin. Insulin ingin melindungi kita dari banjir glukosa, maka insulin mengenyahkan glukosa dari peredaran darah. Jadi, molekul-molekul yang baru dicerna tidak lantas dimanfaatkan sebagai bahan bakar untuk tubuh kita, tetapi disimpan sebagai glikogen atau lemak. Eksperimen ilmiah telah mengonfirmasi hal ini. Jika kita membandingkan dua pola makan, energi yang bersirkulasi di tubuh kita lebih sedikit pada pola makan yang mengandung karbohidrat lebih banyak. Lebih banyak karbohidrat saat sarapan justru berarti energi yang tersedia lebih sedikit. Bukan hanya itu, fakta yang akan saya bongkar. Konon katanya, sarapan adalah makanan paling penting dalam sehari. Memang benar, tapi bukan seperti yang Anda kira. Di sini akan masuk ke subjudul peran sarapan dalam menyetir kita diam-diam. Tapi akan aku baca di rekaman selanjutnya ya, karena agak kering nih mulut. Dan udah hampir setengah jam juga, jadi kita berhenti dulu sampai sini supaya informasinya nggak terlalu banyak dan kita rekap sedikit ya. Tadi kita ngebahas tentang hipoglikemia reaktif, juga sereal itu nggak sebagus itu untuk dimakan saat sarapan. Dan yang terpenting, kita harus makan serat dulu, baru makan protein, dan makan manis. Itu poinnya. So, terima kasih yang sudah mendengarkan. Jangan lupa untuk menerapkan ini ke diri kita setiap harinya supaya kita sehat terus dan juga tidak sampai diabetes. Oke? Semangat! Bye!